Marcus Rashford dikabarkan menjadi incaran Barcelona. Ex-pemain Manchester United, Teddy Sheringham, menilai Rashford tidak pantas bermain untuk Blaugrana. Sheringham tampaknya tidak berharap Rashford bisa pindah ke Barcelona. Pemain berusia 27 tahun itu dianggap tidak pantas berada di Barca karena sikap buruk bersama Man United. John Duran sudah bikin masalah tak lama setelah gabung Fenerbahce. Pemain Kolombia itu tidak datang di sesi latihan pertamanya. Dikutip Daily Mail, Duran seharusnya gabung dengan latihan pramusim Fenerbahce di Lisbon, Portugal pekan ini. Namun, Duran tidak menunjukkan batang hidungnya sampai hari pertama sesi latihan itu dimulai. Hal ini bikin murka pelatih Fenerbahce Jose Mourinho yang menilai Duran tidak menghormati tim dengan sikapnya itu. Dia memastikan Duran akan mendapat hukuman setimpal. Mantan pelatih Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, baru-baru ini dikabarkan menghubungi klub lamanya. Pelatih asal Norwegia itu disebut ingin membawa salah satu pemain setan merah ke klub barunya. Pemain yang dimaksud adalah Jadon Sancho, winger Inggris yang dulu dibeli Solskjaer dari Borussia Dortmund untuk MU. Pelatih 50 tahun itu meyakini Sancho bisa memberikan warna baru bagi lini serang Besiktas. Karena Sancho dinilai kok dengan gaya bermainnya, Solskjaer disebut telah meminta manajemen Besiktas untuk memulai pembicaraan dengan MU mengenai transfer pemain berusia 24 tahun ini. Jika ingin bersatu kembali dengan Solskjaer, Sancho harus bersedia menerima pemotongan gaji yang signifikan. Keputusan ini sepenuhnya berada di tangan pemain yang musim lalu dipinjamkan ke Dortmund tersebut. Manchester United tengah mempersiapkan manuver strategis di bursa transfer musim panas ini. Setelah mengalami musim yang jauh dari harapan, klub bermarkas di Old Trafford ini berusaha melakukan perombakan skuad secara menyeluruh dengan fokus utama pada penguatan lini tengah. Salah satu target prioritas dalam rencana rekonstruksi tersebut adalah gelandang asal Denmark, Morten Hjulmand. United nampaknya tidak ingin berlama-lama dalam mengejar target mereka. Manchester United telah membuktikan keseriusan mereka dengan mengajukan tawaran bernilai 40 juta euro. Nominal tersebut diajukan untuk mengamankan tanda tangan Morten Hjulmand, yang masih terikat kontrak bersama Sporting hingga tahun 2028. Laporan terbaru menyebutkan bahwa Sporting Lisbon memasang banderol harga antara 50 hingga 60 juta euro untuk Hjulmand. Angka tersebut tentu menjadi kendala bagi Manchester United dalam upaya menyelesaikan transfer dengan cepat. Juventus dilaporkan tidak hanya berhenti pada perburuan winger Manchester United, Jadon Sancho. Klub asal Turin itu kini membuat manuver mengejutkan lainnya. Si nyonya tua kini disebut juga telah membuat penjajakan awal untuk bintang Manchester United lainnya, Marcus Rashford. Penjajakan ini dilakukan di tengah proses finalisasi transfer Sancho yang hampir rampung. Meski begitu, upaya untuk bisa mendatangkan Rashford dari Old Trafford diyakini akan jauh lebih rumit. Transfer ini memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kesepakatan untuk Sancho. Benfica dan Chelsea dikabarkan melanjutkan proses negosiasi terkait potensi transfer Joao Felix pada jendela transfer di musim panas tahun ini. Chelsea dikabarkan tengah bersiap untuk melepas sejumlah pemain yang tidak masuk dalam rencana manajer sebelum musim baru dimulai. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi klub untuk merampingkan skuad dan mempersiapkan tim menghadapi tantangan di Liga Primer dan Liga Champions musim depan. Menurut laporan Evening Standard, beberapa nama besar, termasuk Joao Felix dan Christopher Nkunku, menjadi prioritas dalam daftar pemain yang akan dilepas dari Stamford Bridge. Fulham dikabarkan tengah mengadakan pembicaraan dengan sesama klub London, Arsenal, untuk meminjam kembali Reiss Nelson di bursa transfer musim panas ini. Fulham melihat peluang untuk memberi Nelson kesempatan kedua setelah musim lalu terhambat cedera. Menurut laporan dari BBC Sport, kedua klub tengah berupaya mencapai kesepakatan terkait skema peminjaman sang pemain ke Craven Cottage untuk musim tahun 2025-26. Mantan bek Inggris, Stuart Pearce, memberikan sebuah saran kepada Jack Grealish untuk menyelamatkan kariernya setelah gagal bersinar di Manchester City. Stuart Pearce meyakini bahwa kepindahan ke klub luar negeri dapat membantu Jack Grealish mengembalikan performa terbaiknya. Pemain sayap berusia 29 tahun ini dikabarkan akan meninggalkan Manchester City pada bursa transfer musim panas ini, setelah hanya tampil sebagai starter dalam 7 pertandingan Liga Primer musim lalu dan tidak masuk dalam skuad untuk Piala Dunia antar klub. Dilansir dari Vichajez, Crystal Palace dan Southampton dikabarkan tengah mengincar Viktor Sigankov, pemain sayap Ukraina dari Girona, yang berpeluang besar meninggalkan klub pada bursa transfer musim panas ini. Kedua klub Inggris tersebut telah memulai upaya untuk merekrut penyerang berusia 27 tahun tersebut, yang memiliki klausul rilis sebesar 30 juta euro. Ketertarikan ini tidak mengejutkan, mengingat Sigankov tetap menjadi salah satu pemain sayap terbaik di La Liga dengan fleksibilitas yang menarik bagi kedua tim.
Laporan terbaru di Italia menyebutkan jika AC Milan sekarang membidik bek Real Madrid yaitu Fran Garcia, untuk menggantikan posisi dari Theo Hernandez yang baru saja pergi meninggalkan San Siro. Menurut laporan terbaru yang dihimpun dari Calciomercato, target Milan sekarang mengarah kepada bek kiri Real Madrid yaitu Fran Garcia. Milan optimis bisa menarik Garcia ke San Siro, karena Real Madrid kebetulan baru saja merekrut bek kiri baru yaitu Alvaro Carreras dari Benfica. Bila mengacu pada situs pemain Transfermarkt, Garcia masih memiliki kontrak sisa dengan El Real hingga tanggal 30 Juni tahun 2027. Harga jualnya sekarang ditaksir ada di angka 18 juta euro, atau setara dengan 339 miliar rupiah. Bek tengah Liverpool, Ibrahima Konate, dikabarkan telah menolak tawaran menggiurkan yang diberikan oleh salah satu klub top di Liga Pro Saudi pada musim panas ini. Bek tangguh Liverpool, Ibrahima Konate, dikabarkan telah menolak tawaran menggiurkan dari Liga Pro Saudi, menegaskan komitmennya untuk terus berkarir di sepak bola Eropa. Keputusan ini memicu spekulasi mengenai masa depannya di Anfield, terutama dengan kontraknya yang kini memasuki tahun terakhir dan ketertarikan serius dari raksasa Spanyol, Real Madrid. Manchester United berpacu dengan waktu cari striker baru. Ada potensi pertukaran Alejandro Garnacho dengan Nicolas Jackson dari Chelsea. Dilansir dari Tribuna, ada potensi Manchester United dan Chelsea lakukan pertukaran untuk Alejandro Garnacho dan Nicolas Jackson. Namun bisa saja, MU turut meminta biaya lebih. Itu mengingat, nilai pasar Jackson hanya ada di angka 40 juta pounds atau setara 874 miliar rupiah. MU bargain lebih kuat untuk meminta sejumlah uang dari The Blues. Tapi para fans setan merah pasti dibuat bertanya-tanya, apa rela tukar Garnacho dengan Jackson? Saat ini Kevin De Bruyne sedang menjalani awal kariernya di Serie A bersama Napoli. Baru latihan 1 hari, KDB sudah dapat puja-puji. Pada hari Selasa tanggal 15 Juli Kevin De Bruyne sudah mulai menjalani latihan perdana bersama rekan-rekan barunya di Napoli. Dan aksinya dalam sesi itu sudah langsung menuai puja-puji dari Gazzetta dello Sport. Disebutkan lebih lanjut dalam tulisan Gazzetta dello Sport, supporter Napoli sedemikian antusias menyambut Kevin De Bruyne. Setali 3 uang, pemain yang akan memakai nomor 10 di Napoli itu pun terlihat menggebu-gebu di klub baru. Kylian Mbappé lagi berurusan sama polisi. Ada dugaan, Mbappé membayar polisi-polisi Prancis demi pengawalan pribadi. Dirangkum dari Le Canard Enchaîné, Inspektorat Jenderal Kepolisian Nasional IGPN Prancis sedang memeriksa 5 polisi yang bertugas menjaga timnas Prancis pada tahun 2023. Kelima polisi itu diketahui menerima hadiah dari Kylian Mbappé dan ada dugaan jadi pengawal pribadi. Kylian Mbappé total memberikan bayaran sebesar 180.300 euro atau setara 3,4 miliar rupiah. Dalam surat pernyataan, Mbappé menjelaskan kalau uang tersebut adalah hasil dari bonus Piala Dunia 2022 di Qatar. Klub Premier League Liverpool dikabarkan tengah menego Eintracht Frankfurt untuk memboyong Hugo Ekitike setelah kesulitan membujuk Newcastle melepas Alexander Isak. Dengan tidak tercapainya kesepakatan soal Isak, Liverpool segera mencari opsi pengganti. Hugo Ekitike dari Eintracht Frankfurt menjadi sosok yang kini sedang didekati oleh The Reds. Laporan dari jurnalis terpercaya Fabrizio Romano menyebut bahwa Liverpool sudah memulai proses negosiasi dengan Frankfurt. Selain itu, pembicaraan dengan kubu Ekitike juga tengah dijajaki untuk menyusun kesepakatan pribadi. Romano mengungkap bahwa The Magpies tak lagi mengejar Ekitike usai tawaran mereka sebelumnya ditolak. Kini mereka mengalihkan fokus ke opsi lain untuk memperkuat barisan depan. Chelsea kembali menjadi sorotan di bursa transfer musim panas setelah muncul laporan bahwa mereka telah melakukan pendekatan terhadap Paris Saint-Germain untuk mendatangkan Randal Kolo Muani, striker asal Prancis yang tampil gemilang saat dipinjamkan ke Juventus musim lalu. Laporan dari Calciomercato menyebut bahwa Chelsea telah menghubungi pihak PSG guna mencari tahu kemungkinan transfer sang pemain ke Stamford Bridge. Langkah ini jelas berpotensi merusak rencana Juventus yang ingin mempermanenkan Kolo Muani setelah masa peminjaman berakhir. Namun, PSG justru menginginkan penjualan permanen senilai 39 juta pound 780 miliar rupiah, atau setidaknya pinjaman dengan kewajiban beli di akhir musim. Di tengah kebuntuan negosiasi ini, Chelsea masuk sebagai pihak ketiga yang mengancam kelanjutan rencana Juventus. The Blues disebut telah mengajukan pertanyaan awal ke PSG dan bisa saja memulai proses negosiasi resmi dalam waktu dekat. Wolverhampton Wanderers dikabarkan mengungguli AC Milan dalam perburuan bek muda Almeria, Marc Pubil, pada bursa transfer musim panas tahun ini. Menurut laporan Tim Talk, Almeria mematok harga 19 juta euro untuk Marc Pubil, ditambah klausul penjualan kembali sebesar 20% yang harus dibayarkan kepada mantan klubnya, Levante. AC Milan telah menunjukkan ketertarikan kuat, menganggapnya sangat cocok di bawah asuhan manajer Massimiliano Allegri.
Namun, tawaran resmi Milan yang, seharusnya, sebesar 15 juta euro belum memenuhi permintaan Almeria. Kini, Wolverhampton Wanderers telah muncul sebagai favorit terdepan dalam perburuan ini, berpotensi mengakhiri persaingan dengan Milan jika berhasil meyakinkan Almeria. Nasib Marc-Andre ter Stegen kini menjadi salah satu masalah utama yang harus segera diselesaikan oleh FC Barcelona dalam beberapa pekan ke depan. Menurut laporan dari AS, Manchester City kini tertarik untuk merekrut ter Stegen sebagai pengganti potensial Ederson Moraes, yang dikabarkan bisa hengkang pada musim panas ini. Selain City, Galatasaray juga memantau situasi kiper asal Jerman tersebut, dengan harapan bisa memanfaatkan situasi pelik di Barcelona untuk merekrutnya dengan harga miring. Ter Stegen, saat ini berusia 33 tahun, belum mengikuti sesi latihan pramusim bersama skuad utama karena masih menjalani pemulihan dari cedera punggung. Ia hanya berlatih di dalam ruangan gym sejak awal persiapan musim baru. Dengan minimnya jaminan bermain di Barcelona musim depan, langkah menuju klub seperti Manchester City bisa menjadi jalan terbaik agar ia tetap tampil di level tertinggi dan menjaga peluangnya tampil di Piala Dunia sebagai starter Jerman. Sebuah transfer ke klub top Eropa seperti Manchester City, yang tengah memburu suksesor Ederson, bisa menjadi solusi terbaik bagi semua pihak. Newcastle United dikabarkan sangat serius untuk mendatangkan Yoane Wissa dari Brentford pada jendela transfer musim panas tahun ini. Newcastle United dikabarkan telah mengarahkan pandangannya pada penyerang Brentford, Yoane Wissa, sebagai target potensial untuk memperkuat lini serang mereka. The Magpies berniat mendatangkan striker baru untuk bermain bersama Alexander Isak, dan bintang Brentford tersebut kini menjadi salah satu nama terbaru dalam daftar mereka, di tengah persaingan dari klub lain seperti Tottenham. Brentford menginginkan 50 juta pound untuk Wissa, meskipun laporan TBR Football menyatakan ia bisa pergi dengan harga kurang dari 40 juta pound. Bek sayap Atletico Madrid, Nahuel Molina, dikabarkan masuk ke dalam daftar pemain incaran Villarreal pada jendela transfer musim panas tahun ini. Menurut laporan Vicajes, Nahuel Molina mungkin sedang menjalani hari-hari terakhirnya sebagai pemain Atletico Madrid. Bek sayap Argentina ini, yang belum sepenuhnya membuktikan diri di bawah arahan Diego Simeone musim lalu, telah masuk dalam daftar calon pemain yang akan meninggalkan Los Colchoneros. Namanya sudah mulai santer terdengar di klub-klub lain di La Liga, dengan Villarreal menjadi salah satu peminat serius yang telah mengajukan tawaran. Napoli punya tambahan tenaga di lini serang untuk mengarungi musim depan. Il Partenopei baru saja menuntaskan transfer striker PSV Eindhoven Noah Lang. Dikutip Football Italia, Lang dibeli Napoli dengan banderol 25 juta euro atau sekitar 473 miliar rupiah plus bonus 3 juta euro. PSV nantinya juga akan mendapat persentase 10% dari transfer Lang di masa depan. Kedatangan Lang akan memperkuat lini depan Napoli. Sebab, Lang punya kemampuan bermain di 3 posisi lini serang, baik di kiri, kanan, maupun sebagai penyerang tengah. Kabar baik untuk fans Manchester United. Sebab, Setan Merah baru mengajukan penawaran terbaru untuk striker Brentford Bryan Mbeumo. Dikutip The Athletic, MU menaikkan tawarannya sampai 65 juta pound atau hampir 1,4 triliun rupiah. Ada juga bonus 5 juta pound tergantung penampilan dan prestasi Mbeumo selama di MU. Bagi Man United, ini adalah tawaran terbaik mereka mengingat Mbeumo cuma punya sisa kontrak setahun di Brentford, sekalipun ada opsi perpanjangan 12 bulan, MU pun mau secepat mungkin menuntaskan transfer ini sebelum berangkat tur pramusim ke Amerika Serikat pekan depan. Manchester City resmi mengumumkan perekrutan bintang muda Norwegia, Sverre Nypan, dari klub Rosenborg. Gelandang berusia 18 tahun ini menyepakati kontrak berdurasi 5 tahun hingga tahun 2030, dan menjadi rekrutan yang dinilai memiliki potensi besar di masa depan. Nypan mencetak sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang pernah tampil di Liga Utama Norwegia, Eliteserien, ketika melakoni debutnya untuk Rosenborg di usia 15 tahun, hanya Martin Odegaard yang mencatat debut lebih muda darinya.